Di tengah kebahagiaan pasca dikaruniai anak keempatnya yang lahir pada Selasa 23 Agustus kemarin, kepanikan luar biasa sempat melanda pasangan Amar Zoni dan Irish Bella pasca melakukan operasi sesar. Seakan trauma dengan kelahiran anak kembar sebelumnya yang meninggal dunia saat masih berada di dalam kandungan. Seperti inilah saat Ibel dan Amar menceritakan kepanikannya saat detik-detik kelahiran putri mereka. Momen kelahiran anak sejatinya memang menjadi keberkahan luar biasa bagi setiap pasangan. Meski begitu, dengan dianugerahi anak berjenis kelamin perempuan, diakui Amar memiliki makna yang lebih baginya. Lantas, seperti apa bahagianya Amar yang telah dianugerahi anak perempuan? Dan benarkah pula, saking bahagianya Amar, ia akan protektif terkait siapapun pria yang akan mendekati putrinya nanti? Setali tiga uang dengan sang kakak, kebahagiaan yang sama nampak segera akan didapatkan Aditya Zoni, adik Amar. Di usia kandungan sang istri Yasmin yang menginjak usia 6 bulan, berbagai persiapan pun sudah mulai dilakukan. Lantas apa saja persiapan Aditya Zoni dan Yasmin jelang kelahiran anak pertamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rona bahagia benar-benar terpancar dari pasangan Amar Zoni dan sang istri Irish Bella saat membagikan kabar kebahagiaan mereka terkait kelahiran buah hati keempatnya yang lahir ke dunia pada Selasa 23 Agustus 2022 kemarin. 2 hari berselang pasca kelahiran putrinya tersebut, Amar dan Bella yang masih berada di rumah sakit terlihat nampak tak bisa lepas dari senyum Rona yang selalu diperlihatkan keduanya di depan awak media kemarin. Meski begitu, rupanya keduanya sempat menceritakan sebuah kepanikan yang luar biasa yang sempat terjadi di kamar operasi pasca momen operasi sesar yang dilakukan Ibel. Pasca melahirkan, Amar dan Ibel mengungkapkan jika sang anak sempat tidak menangis seperti anak yang lahir pada umumnya, yang tentu saja langsung menimbulkan kepanikan yang luar biasa lantaran khawatir jika kejadian yang sempat mereka alami pada si kembar sebelumnya terulang. Dan seperti inilah momen Amar Zoni dan Irish Bella saat membagikan kebahagiaan pasca kelahiran putrinya dan momen-momen kepanikan mereka pasca melahirkan. Alhamdulillah, putri kami lahir di hari Selasa tanggal 23 Agustus di jam 8.49 kalau nggak salah ya. Dengan berat badan 3,8 kilo, panjangnya 51,5 cm. Lebih besar dari kakaknya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal. Cuma memang ada sedikit drama, ada sedikit cerita ya. Di saat kelahirannya adiknya Air itu tidak nangis. Jadi di situ sebenarnya itu adalah hal yang biasa mungkin di mata dokter. Cuman karena kami sebagai yang pernah ditinggal oleh anak kami perempuan kembar Ayona dan Ayora, itu yang membuat kami agak shock terapi dan agak lebih panik gitu karena kelahirannya di situ saya ngerasain kalau saya pribadi antara senang dengan khawatir. Alhamdulillah setelah dibawa gitu ya, dibawa dan diurus ternyata
nangisnya lebih kencang daripada abangnya. Alhamdulillah. Dan di situ kami baru merasa lega. Jadi melanjuti dari pembicaraan Iris barusan, alhamdulillah anak kedua kami perempuan lahir, ya anak keempat kami lahir di hari Selasa jam 8.49 waktu Indonesia Barat pada tanggal 23, dan di saat itu matahari cerah. Untuk tanggalnya sih kita sudah persiapkan, memang inginnya tanggal 23 biar sama-sama ulang tahunku di tanggal 23 juga. Cuma memang seharusnya mulainya lebih awal, terus ada kendala di awal operasi gitu, infusnya nggak masuk gitu, sedangkan kan nggak mungkin kalau operasi tanpa infus gitu, jadi ada kendala di awal. Dan yang setelah itu, setelah putri kami lahir, ternyata dia meminum ketuban, jadi telat bernafas gitu, saat keluar nggak langsung menangis. Nah itu yang membuat kami agak sedikit khawatir. Makanya tadi yang bilang sama suami kan, dia agak sedikit shock karena kita pernah merasa kehilangan kan. Jadi waktu tahu baby yang keluar nggak nangis, wah kita udah panik duluan gitu. Tapi alhamdulillah setelah ditanganin sama dokter, memang hal yang wajar ternyata ya saat baby menelan ketuban banyak. Jadi sempat disedot ya gitu. Terus sempat batuk-batuk putri kami, terus alhamdulillah bisa menangis dengan kenceng, terus alhamdulillah setelah itu sehat gitu, dan kita semua kayak baru bisa tenang, udah bisa tersenyum kembali. Selamat, luar biasa banget, sudah ada adiknya Air, baby A. Kepanikan yang dirasakan oleh pesinetron dengan nama lengkap Muhammad Amar Akbar ini tentu beralasan. Pasalnya, di momen kesedihan atas berpulangnya buah hati kembarnya tersebut, Amarlah yang menyaksikan saat kejadian tersebut. Meski begitu, rasa sedih Amar kini seakan tergantikan dengan hadirnya buah hati cantik yang kini disematkannya dengan sebuah nama yang juga cantik, yakni Putih Akbar Sabai. Lumayan ya yang. Ya, aku masih di ruang operasi, kamu yang sekitar 5 menit atau 10 menit. Beberapa menit lah ya. Hampir agak beberapa menit, keadaan itu ya diem aja. Jadi waktu itu kan saya yang pertama ngelihat Ayora ya, di saat itu juga sama, tidak ada suara gitu. Jadi waktu itu saya langsung shock juga. Tapi alhamdulillah dokter selalu mengatakan ini hal yang wajar, dia keminum ketuban dan kayak kesedak gitu. Dan menenangkan lah dokter. Menenangkan. Alhamdulillah dokter-dokter di sini sangat bagus banget ya, saya akui. Saya harus mengucapkan terima kasih juga kepada dokter Sandi, dokter Fiska, dokter Laras, dokter Dido. Mereka semua masih muda dan mereka semua itu bisa membuat kita itu tenang gitu loh. Yang lagi panik tenang. Iris pun juga sangat tenang sekali. Kita enjoy banget waktu di ruang operasi yang ya. Cuma di saat itu aja sih. Seperti itu sekali. Saya ngelihat bagaimana bentuk badannya ya. Itu ya lebih tinggi daripada abangnya. Lebih besar daripada abangnya. Dan secara struktur muka juga hampir sama dengan kakak kembarnya almarhum. Dan lesung pipit itu satu mama saya yang punya. Mama saya punya lesung pipit, adik saya punya lesung pipit. Dianugerahi anak yang berjenis kelamin perempuan, rupanya memiliki makna yang lebih bagi Amar Zoni. Lantas, seperti apa bahagianya Amar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Momen kelahiran anak sejatinya memang menjadi keberkahan luar biasa bagi setiap pasangan. Meski begitu, nampaknya ada makna lain yang ditangkap oleh pesinetron Amar Zoni pasca kelahiran anak keempatnya yang berjenis kelamin perempuan dan lahir dengan cara sesar ini. Ya, kehilangan 4 sosok perempuan, yakni ibu, adik dan 2 anak perempuan kembarnya yang meninggal dunia akibat twin-to-twin transfusion syndrome atau komplikasi kehamilan pada janin kembar identik. Kehadiran anak perempuan yang disandingkan Amar dengan nama Putih Akbar Sabai memang bagaikan sosok pengganti bagi mereka. Apalagi dengan perawakan dari kedua orang tuanya yang dianugerahi wajah cantik dan juga tampan. Tidak ayal membuat anak yang disebutnya dengan sebutan Baby A ini laksana ratu dalam kehidupan Amar. Dan seperti inilah saat Amar Zoni menuturkan kebahagiaannya pasca dianugerahi anak perempuan. Itu luar biasa banget sih, saya betul-betul Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur sekali penantian khususnya dari saya pribadi gitu ya, penantian untuk punya anak perempuan di saat kalau dari sisi saya perempuan yang saya miliki di dalam hidup saya selain Iris seperti ibu saya, adik saya perempuan, bahkan sampai anak saya yang kembar itu diambil gitu kan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diganti saat ini oleh putri kami Putih Akbar. Sabar. Itu yang membuat saya tuh luar biasa banget sih rasanya, bersyukur. Digantinya tuh betul-betul indah. Memang Allah pasti akan memberikan sesuatu yang betul-betul terbaik untuk umat. Kak Iris sendiri gimana nih mungkin bahagianya punya anak cewek yang kemarin Iya. Iya, senang banget. Mulai dari persiapannya aja kayak pastinya beda gitu karena punya anak perempuan. Mungkin bisa ngerasa kayak nanti punya temen ya, sahabat gitu. Apalagi kan katanya nanti kalau misalnya kita udah tua yang lebih mengurus itu pasti kan yang perempuan gitu ya. Jadi ya senang banget pastinya dan ya gimana ya, beda lah rasanya, apalagi sekarang anak kedua gitu, jadi merasa kayak benar-benar kebahagiaannya tuh berlimpah-limpah, benar-benar nggak bisa speechless lah saat baru ketemu ini ditaruh di dada tuh kayak benar-benar cuma bisa keluar aja air mata, nggak bisa ngomong apa-apa. Adiknya Air itu saya baru merasakan kayak melihat perempuan selain istri ya, perempuan cantik banget, bayi yang tercantik banget yang saya pernah lihat, dengan mata baru lahir tapi punya bulu mata yang lentik tanpa harus dipasang Extension. hidungnya mancung, dan yang saya sangat speechless banget, dia mempunyai 2 lesung pipi. Selain bahagia atas kelahiran putri cantiknya tersebut, sebuah nama cantik yang diberikan Amar rupanya juga dipikirkannya secara matang-matang dan melalui riset yang mendalam. Memiliki makna dalam bahasa Minang sebagai wanita yang memiliki karisma serta aura luar biasa yang independen dan juga teguh pada pendiriannya. Amar berharap putrinya kelak menjadi perempuan seperti yang tercantum pada namanya. Lantas benarkah dengan sejuta harapan yang dititipkan pada putrinya tersebut membuat Amar akan protektif pada pria yang akan mendekati putrinya nanti? Saya memang menulis itu The Queen is Born. Queen di sini tuh adalah perempuan ya. Perempuan itu adalah seorang ratu. Ratu yang dimana dia akan bersanding dengan seorang raja yang memang dalam artian itu sepemikiran sama dia nantinya. Karena saya percaya
once ketika seorang anak perempuan lahir ke dunia atau anak laki-laki, di saat itu juga sudah ditentukan jodohnya. Jodoh, maut, dan rezekinya. Jadi saya berdoa dan keinginan saya adalah anak putri kami bisa menjadi seorang ratu yang nantinya akan mendapatkan seorang raja yang membuat dia memberikan tatah mahkota tertingginya. Seperti saya sekarang, dia memberikan tatah mahkota untuk putri saya paling tinggi di atas segalanya. Setelah istri saya, nama tengahnya itu adalah Sabai. Sabai. Sabai dalam bahasa Minang itu adalah seorang perempuan yang punya karismatik, punya aura yang luar biasa. Dan kalau teman-teman pasti tahu ada cerita rakyat Sabai nan Alui, atau layaknya seperti Mulan Indonesia lah. Nah, jadi saya ingin menempatkan dia seperti itu. Di saat hatinya sangat lembut sekali, karakteristiknya sangat lembut, penyayang keluarga. Namun dia bisa menjadi ganas ketika orang yang disayanginya itu tersakiti. Dia akan menjadi seorang perempuan yang independen dan dia akan menjadi wanita yang betul-betul punya iman untuk mahal lah intinya gitu, berkelas. Pendiriannya teguh gitu loh. Jadi saya kasih nama Sabai Akbar. Pastilah. Agak serem ya. Saya rasa dia agak susah sih nanti menemukan pasangan. Karena susah untuk menemukan orang yang sama seperti bapaknya. Perempuan itu kan definisinya menurut saya adalah perhiasan. Dan perhiasan itu kan pasti mahal ya harganya. Jadi jadilah mahal gitu. Bagaimana caranya menjadi seorang perhiasan yang betul-betul diinginkan sama semua orang, tapi tidak mudah untuk didapatkan, seperti istriku. Di sisi lain, kebahagiaan yang sama nampak segera akan didapatkan Aditya Zoni adik Amar. Ya, di usia 6 bulan kandungan sang istri Yasmin Oh, Aditya mengaku sudah mempersiapkan banyak hal. Lantas, apa saja persiapan Aditya Zoni dan Yasmin jelang kelahiran anak pertamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Setali 3 uang dengan sang kakak Amar Zoni dan sang istri Iris Bella yang baru saja dianugerahi anak keempatnya. Kebahagiaan yang sama nampak segera akan didapatkan Aditya Zoni, adik Amar. Ya, di usia kandungan sang istri Yasmin Oh yang menginjak usia 6 bulan, berbagai persiapan pun sudah mulai dilakukan oleh keduanya jelang kelahiran anak pertamanya ini. Lantas apa saja persiapan Aditya Zoni dan Yasmin? Alhamdulillah sekarang sudah 6 bulan mau masuk ke 7 bulan ya sayang ya? Iya. Dan rencananya nanti kita insya Allah akan adain pengajian juga ya sayang? Iya, di bulan 7 bulanan. September. Ngidamnya ke Malaysia ya? Ya, itu terakhir sih aku nggak Masih ribet. lemak ngidamnya ya? Enggak. Apa? Itu di bulan ke... Bulan keempat. Persiapan nama kita kasih inisial aja dulu ya? Iya. Z. Di sisi lain, di usia kandungan 6 bulan dipercaya oleh beberapa penelitian sebagai masa aktif di mana bayi dalam kandungan dapat merasakan berbagai interaksi, seperti melalui sentuhan dan juga suara. Untuk itu, Aditya Zoni dan Yasmin pun mengaku sering mendengarkan musik ataupun doa-doa yang ternyata direspon oleh calon buah hati di dalam kandungannya dengan menendang-nendang perut.
kalau di kehamilan 6 bulan tuh pasti rasa dede bayinya nendang gitu ya. Pasti. Kenceng banget. Dan alhamdulillah dede bayi sehat-sehat juga. Nggak ada masalah apa-apa. Pasti kalau misalkan kandungan lagi, sekarang kan Yasmin masuk ke trimester ketiga ya jatuhnya. Masuk hampir hampir ke trimester ketiga. Jadi emang alangkah bagusnya kandungan itu didengerin sama musik-musik yang bagus, terus doa-doa, ayat-ayat, surat-surat. Saya selalu dengerin itu pakai headphone gede, ya kan? Nah itu tuh bagus banget untuk kandungan gitu. Jadi kan memang udah peka juga kandungan bayi dalam kandungan. Misalnya gitu. kalau kita dengerin kalau kita ngomong juga dia ngerespon. Kalau misalnya kalau aku kayak tusuk-tusuk gitu dikit lah kan, tusuk-tusuk manja gitu, pasti dia ngerespon dengan tendang. Tadi emang Bang Amar luar biasa banget senengnya ya pas ketemu di ruangan setelah operasi ya tadi ya. Ruangan situ Bang Amar senang banget. Dan ya Bang Amar bilang ke aku sebentar lagi kamu akan ngerasain hal yang apa aku rasain juga gitu loh. Jadi ya luar biasa sih. Nggak sabar juga kita ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.